Kepada Bapak Masyukuri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang bahagia, dulu waktu pertama kami mengalami kejadian seperti itu, benar-benar kami tak pernah merasakan direncanakan atau tidak direncanakan, tapi rencana matang-matang nggak ada yang tahu, tidak ada yang bocor rencananya itu. Bahkan kami, seandainya kami tahu, bahkan kita bawa senjata kali. Terus kejadian itu betul-betul kita pergi lillahi ta'ala bawa topi dan bawa baju kebesaran Hizbullah. Terus dikala kami berangkat dari rumah mulai pukul 8, menunggu Umi jalan di Gapok, kami nunggu Umi jalan duluan. Setelah itu ada teman duduk dia bercerita sama saya ini sudah 2 kali datang sebelum tidur saya didatangi suara bahwa hari Minggu ini akan ribut katanya. Oh, ini dah lihat kita keributan, mungkin ramainya kita ngaji nih, itu dikatakan ribut tuh. Terus ya banyak ya yang jubah putih itu jalan, seandainya kita tahu dia jubah, kita cekat saja di sini. Dia jalan di sini, dia angkat tangan juga di sini. Kita kira teman kita. Nah, dia berada gini, ya kita juga angkat tangan. Nah, kita kira dia teman kita. Dia pakaian mahat juga, ada jubah putih, segalanya, pakai kopiah juga. Ya tahu-tahu setelah Umi jalan itu, mungkin seandainya setelah kejadian dia itu bicara ngomong seperti itu, sebelum tidurnya itu ada suara, saya katakan dia bohong. Tapi sebelum kejadian, terus setelah Umi jalan ya, terus kami mungkin 10 kendaraan di belakangnya Umi, terus kami terus sampai sana, terus jalan terus sampai di sana, tahu-tahu terus ada batu terbang. Boh, ribut itu bilang. Terus langsung saya saking penasaran, saya lompat langsung maju saya. Enggak ambil komentar saya. Saking penasaran saya, itu gerbang ditutup semua. Saking penasaran saya, banyak bambu di pinggiran jalan, bahkan saya mau bikin jembatan masuk ke sana. Tahu-tahu saya mau lihat orang bawa pedang, wah celaka ini kita cari. Terus akhirnya saya muter arah cari pintu gerbang. Terus seandainya kita mau melempar itu, kita bisa tangkap batu lagi, bisa kita balas. Terus ada lama-lama itu ada yang ya dia kira pemberani lah katanya, masih muda, gemuk orangnya, sampai keluar dia bawa kayu, tapi nggak bawa pedang, bawa kayu udah begini. Sangat berani banget ini orang, saya bilang. Terus ada kawannya melempar, pas kawan kita kena, terus batunya saya hantam dengan kaki, saya bawa batu. Setelah dia mau menghantam teman kita, aku masuk pegang dia punya badan, bawa lari dia ke selokan sana. Untung di sana itu banyak lumpur sampai segini, langsung saya tenggelamkan dia, saya pukul aja segini. Terus saya naikkan lagi, masih hidup dia, saya hantam dia, saya injak dia. Terus tolong katanya, nggak ada kawanmu, tolong cari pertolongan di dalam, saya cakap. Terus setelah itu lemas sudah dia, sudah tinggal dia. Saya penasaran, nerobos saya masuk pintu gerbang, sampai kejar dia. Setelah saya masuk itu, kami masuk, mundur dia, saya kejar dia sampai ada lorong ke selatan sana. Terus saya tantang dia, maju kamu, saya bilang. Terus dia benar-benar dia menghunus pedang, maju kamu, saya bilang. Berani amat. Terus
Saking itu orangnya besar, betul-betul maju dia. Ibu katakan saya mungkin tidak mengamalkan kaifiat, mungkin saya amalkan itu. Seandainya benar-benar saya ngamalkan, saya pecah saya punya badan. Kan dia maju, orangnya besar, dia mau masuk langsung saya mengkol. Ini sebabnya. Saya nggak luka. Saya pegang dia, terus maunya saya bawakan teman-teman di belakang, tapi teman-teman dia bawa pedang, dia banyak yang mundur. Terus saya pegang terus ini, dia ngamuk itu tetap, terus yang lain itu hantam di belakang yang lain. Dia tetap gini, tapi mungkin saya nggak luka. Terus lukanya pertama ini orangnya di belakang yang lain, ini yang pertama. Terus ini luka saya sudahnya. Terus punya saya langsung nggak berkali-kali dia gini, tapi mungkin nggak digorok betul-betulan ya, panas ya, digorok. Luka saya sudah ini. Ini. Terus setelah itu saya dudukkan yang saya pegang ini. Terus dia mau ngamuk, berputar pedang ini, berputar pedang. Seandainya pedangnya itu nggak tajam, ini nggak udah gini nih, pedangnya muter gini pedangnya, pedang. Dia darah, rusak saya sudah. Saya pegang lehernya, saya dorong ke belakang, dia jatuh, saya mundur pelan-pelan. Dia mau ngajar, saya nggak lari. Terus mundur pelan-pelan itu, terus ke belakang. Aku ingat aku punya bibir saja yang luka. Terus begini saja. Aku sama sekali nggak pernah merasa pusing, nggak pernah merasa kuning. Pingsan pun nggak ada pingsan. Saya sendiri langsung ke panggung. Saya langsung terus saya ngajak kemana? Mengapa jauh-jauhnya maju di sana? Untuk apa datang ke sini jauh-jauh? Saya bilang sama teman. Terus aku ini sudah rusak ini. Terus pas sudah mau ke panggung, jalannya ke panggung itu ada saudara saya. Sudah papa saya sudah luka, saya bilang. Terus dia itu dari sana down, dia punya semangat sampai sekarang dia berani pergi ngaji, pergi kemana itu. Terus masih dia trauma. Dia berani, terus langsung dia tarik dari sana, dia buka sorbannya, dia tutup saya pakai ini. Saya langsung jalan. Terus orang mapas saya, jangan sampai papas, saya bisa jalan. Saya bilang sama kawan-kawan itu, saya dipapas saking penasarannya, terus dipapas, saya masuk tangannya di sini, saya teriak, masuk tangannya di leher saya ini. Sudah saya bisa jalan, aku nggak apa-apa, saya bilang. Terus ke panggung saya, terus di sana juga saya sempat angkat tangan sama Mahadah pingsan, banyak yang pingsan kali melihat darah itu. Ya, pingsan dari acara itu sampai bangun-bangun gitu. Darah bercucuran itu sedikit pun sampai di mana sampai di selong, di Mataram saya nggak pernah merasa pening. Terus orang-orang cari saya punya orang tua. Terus datang orang tua saya pura-pura tidur kan untuk menjaga darah itu masuk mata. Saya pura-pura tidur. Terus dia bangunkan saya, Mas Kuri, apamu yang luka? Oh Pak, waktu saya gini, melihat darah. Terus nggak punya hidung aku sudah ini, aku bilang. Biasa saya nggak merasa sedikit pun, nggak merasa sudah nggak punya hidung kali saya, bibir saya sudah pegang. Terus makanya orang tua saya bangunkan saya, Mas Kuri. Oh ya Pak, saya bilang. Oh aku mungkin sudah sampai sisi perjuangan aku sudah nggak punya hidung lagi tuh. Aku bukakan, pingsan dia. Orang yang luka nggak pingsan, mengapa orang yang nggak luka pingsan ya? Terus kami dibawa, terus langsung ada nggak lama kemudian datang kawan dari gotong royong, sudah mungkin dia itu nggak ngamalkan kaifiat kali, langsung luka perutnya, tangannya putus, mati itu. Terus satu.
Enggak mati itu. Itu orang anu itu, orang penakak itu. Enggak, orang anu yang mati itu. Orang Balu, Bu. Orang Balu itu, Pak Haji itu, mati itu. Memang mati dari luka. Orang Balu itu. Terus dia panggilkan kendaraan, langsung dibawa ke Selong, pulang dulu antar orang tua. Kalau saya duduk gini, ini nggak bisa naik sudah aja. Kalau nggak gini kan nggak naik dia. Terus saya lihat, walaupun gitu, saya lihat di keliling ada di jalan-jalan itu orang menangis. Wah, mengapa orang menangis? Saya nggak menangis ini. Saya lihat, saya punya istri juga nggak nangis dia. Bagus dia punya mental kali. Terus nggak nangis dia. Terus kami diantar ke Selong lewat gotong royong. Terus nggak lama kemudian orang-orang juga ramai di itu, ramai di Selong cari mana orang-orang Anjani ini. Kalau saya pura-pura terpingsan, kalau dengar bicaranya orang Pancor, saya pura-pura pingsan, nggak jawab dia. Kalau orang ketimurannya saya jawab. Terus banyak mau masuk, terus akhirnya kami dipisah. Kami diangkut oleh ambulan mau ke Mataram. Terus langsung dianu juga dicegat di sana di Pertamina. Bahkan kendaraannya mau dibakar di sana. Di Pertamina itu. Terus memang itu mungkin supirnya agak berani, langsung kendaraannya itu dihancur-hancuran sudah dia bilang. Istri saya sama anu tuh dia takut di sana, nggak apa-apa orang ini bilang. Terus waktu di jalan juga kami sudah lepas dari sana, nggak ada sudah. Ya menurut juga katanya ibu tadi, waktu orang maju itu Umi nyuruh orang mundur, Umi. Terus ada serangan petir kalau dia bilang. Terus itulah yang katakan 40 yang mati gosong. Kelihatannya orang waktu gini Umi tangannya nggak ada Umi, nggak ada satu. Orang yang melihat tapi nggak ada satu tangannya Umi katanya. Mungkin nyerang itu. Terus itulah dia katakan ibu tadi itu mati geseng. Mungkin itulah serangan dari Umi. Makanya walaupun dia bawa senjata kita menang, cuma kita dua yang mati. Dia sudah yang masuk rumah sakit 22 yang terdaftar itu. Terus mengapa saya tahu? Kami pernah dipanggil ke kantor sosial. Terus suratnya mengatakan nggak boleh diwakilin kecuali yang mati. Itu katanya suratnya kan supaya kita tahu yang mati itu yang dari kita yang diwakili cuma 2, dari gotong royong dan orang Balu, Pak Haji itu. Terus sedangkan yang luka kami dirawat di sana makanya orang 3, gotong royong 1, penakak 1 yang kepala, di gotong royong itu tangannya mau putus juga pakai nangkis sekali. Ini putus, tapi dia operasi di Bali. Lama terus banyak itu apa terus sudah 12 tahun ini sudah 12 tahun kejadiannya. Nah, kata juga ada kita dengar orang itu yang lari itu ada yang sampai lari-lari sampai mati dia. Ada katanya orang mengejar dia pakai jubah hijau katanya. Mungkin sampai jatuh ke itu. Banyak yang meninggal di bawah-bawah pohon bambu. Alhamdulillah. Itu. Angkatnya itu dia lari-lari itu dikejar katanya sama orang yang jubah hijau katanya. Selama dia belum buka jubah putihnya itu, orang jubah hijau nggak hilang katanya. Entah siapa itu. Itu pertolongan dari Allah kali. Nah, seminggu di Mataram langsung terbangkan ke Surabaya. Ya,
Ya dia sebulan lah anak terus pulang. Nah, cuma inilah pengetahuan saya waktu itu, nggak ada kurang, ada lebih kali. Jadi sebelum pemateri menutupi ceritanya, mungkin ada yang belum jelas, kami terima 2 pertanyaan. Oke, berdiri. Oke, sebelum dijawab, yang dari Banat, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, yang Banin, oke, berdiri. Oh ada ternyata. Tidak apa-apa, nanti belakangan. Yang merah. Saran suaranya. Oke. Tinggal satu lagi. Karena ini terakhir. Ya, Ustaz Amin. Berdiri. Terima kasih. Jadi cukup 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang menjaga Umi pada saat itu, pada saat terjadinya tragedi Wanasaba? Pertanyaan kedua, apa tujuan penyerangan dari jubah putih? Yang ketiga, siapa masyayikh yang ikut hadir pada saat itu dan di mana tanggapan dari gubernur yang sekarang atau pihak sebelah? Waktu dan tempat kami persilahkan untuk dijawab. Yang menjaga Umi waktu itu, memang saya kan tadi saya sudah bilang 10 kendaraan di depan, di belakang Umi, terus saya, mana saya tahu yang jaga Umi kan. Lepas itu ada batu terbang, langsung lompat saya, nggak menghiraukan kemana Umi, mungkin langsung ke panggung, saya langsung ke Medan. Terus ini dari Sawing ya jago Umi katanya. Dari Sawing. Paman ketua senat kali. Saya tahu itu. Kalau saya nggak tahu 10 kendaraan. Nah ini di belakang nih. Di depan tanggung. Saya nggak langsung ke panggung, saya langsung ke Medan Hultah kali, Medan perang. Terus seandainya kita kalau nggak jaga, orang-orang jubah putih mungkin anak-anak dan orang perempuan mungkin habis dibabat itu. Untung ada yang jaga. Itulah katanya Hizbullah siap menjaga di mana dan kapan saja. Terus motifnya orang yang jubah putih itu menyerang kita, memang ya alasannya nggak tertentu. Mungkin dia iri sama Umi karena bisa mendirikan pondok pesantren. Itu pun madrasah mau diambil. Saya sendiri 3 kali ikut menjaga madrasah di Kesik pertama, ikut saya. Juga saya kena hantam, saya pakai pipa yang kena ini. Lalu saya kena, karena saya selalu di depan saya. Kalau di belakang penasaran, saya nggak mau cerita apa saya. Dan pertama di Kesik kejadiannya pertama di Kesik dulu. Dia mau merebut madrasah, kita dikerahkan datang ke sana.
Untung kita datang lebih dulu, kemudian dia datang, kita hadang dia. Terus kan saya di madrasah masih itu, ada orang mengatakan dia sudah datang, langsung saya keluar. Yang hantam saya itu suaminya misan saya, yang hantam saya. Orang Dasan Tumbu. Saya kenal dia. Hampir makanya mungkin dia itu ibu tadi selalu mengamalkan biar langsung pung pakai pipa langsung jatuh saya ingat nggak apa-apa, langsung saya bangun, terus saya kejar kawannya lagi, saya pakai sorban di depan, saya tarik dia langsung hantam juga. Kenapa kita kalah? Di Kelayu juga gitu. Di Anu juga, di Karangbaru saya juga selalu ada. Untuk itu kalau masalah perjuangan itu mungkin sudah pahit getirnya perjuangan saya sudah tahu. Mungkin adik-adik saya kalau ikut ya, kalau mau ya janganlah. Kalau masih agak ragu-ragu lah jangan. Itu pertanyaannya, tanggapan dari Pak Gubernur itu saat itu kan dia tuh belum jadi gubernur, masih sekolah dia kali, masih sekolah dia di Kairo kali, belum gubernur dia, masih belajar. Gubernurnya kan Pak Harun Ar-Rasyid dulu tuh, gubernurnya kali. Waktu tahun 2000. Harun Ar-Rasyid. Mungkin cuma ini yang saya dapat. Saya nggak tahu. Pokoknya semua masaih itu ada di sana. Haji Mustafa juga ada. Haji Mustafa. Haji Saleh. Pokoknya banyak. Nah, ibu ini di depan panggung dia tahu, saya nggak tahu. Langsung terjun saya. Kalau dia tinggal di panggung langsung dia kali. Kalau saya nggak tahu panggung, setelah saya luka sudah saya pergi ke panggung. Pokoknya si kedok tahu kita milih mau tahu doang kan masih. Itu pun waktu kan setelah kejadian kawannya baru datang. Ada juga yang kawan-kawan di belakang makan dia mentah-mentah. Belum sampai di Medan sudah mulai orang, dia baru datang, dia sudah di tengah-tengah kita. Ya makan mentah-mentah kita punya kawan. Langsung dicengkram di sana. Baru datang. Kan dia sudah di tengah, kan kita banyak di sini sampai di Mula Madrasah dia baru datang. Masih di jalan, langsung ditarik satu-satu. Ampun dia saya tak tahu masalah, saya cuma ini datang disuruh ngaji dia bilang. Nah itu dia disuruh untuk datang ngaji katanya. Mungkin di sana sudah mungkin pendekar-pendekarnya yang mulai mengadakan penyerangan itu mungkin jamaah-jamaahnya itu. Saya nggak tahu mana ini, saya cuma mengaji dia bilang.